Halo RS Brother, jumpa lagi di edisi dibacain buku. Lama kita tak jumpa dan lama saya vakum. Sekarang kita lanjutkan lagi pembacaan buku Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam. Melanjutkan bacaan yang dahulu-dahulu. Kita memasuki fikih dalam struktur pengetahuan Islam yang mana menjadi bab 2. Jika yang diasumsikan benar bahwa makna fitrah dalam hadis Nabi adalah Islam yang sudah mengalami pelembagaan, wajar ada penyebutan Yahudi dan Nasrani. Namun jika yang dimaksudkan ternyata adalah common sense, penyebutan Yahudi dan Nasrani itu tidak relevan. Harap dicatat, sebagaimana disinggung di muka, seharusnya tidak hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyinggung penyembah berhala dan musyrik. Terlepas dari perdebatan bahasa, ada pemaknaan lain yang akan lebih relevan kalau direnungkan. Ya, common sense itu tadi. Jika ini yang dimaksud, berarti Nabi memberi pedoman untuk mengelola proses pendidikan agama yang ideal. Setiap manusia secara potensial memiliki common sense, sehingga proses pendidikan difokuskan bagaimana common sense pada diri setiap orang terbangunkan dan berkembang. Makna ini sejalan dengan penegasan Allah dalam Quran Surat Al-Tin ayat 4. Dengan mengembangkan common sense, segenap potensi diri manusia ikut dikembangkan pula, baik intelektual, psikis maupun spiritual. Jalan utama pengembangan ini adalah proses intelektualisasi yang pedoman dasarnya ada dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, pengetahuan dimulai dengan pendekatan indrawi atau empirik. Bahkan lebih rinci, Al-Quran menegaskan awal proses intelektualisasi itu melalui pendengaran dalam kurung sama, penglihatan dalam kurung basor, dan pemikiran dalam kurung fuad. Dalam tradisi Sufisme, dengan menekankan fakta bahwa Al-Quran mengutamakan sama, maka sistem sama dalam kurung audisi jadi dominan, baik yang berarti talaki dalam kurung menerima pengajaran langsung, al-khotir dalam kurung mendengarkan bisikan ilahi, atau zikir diiringi musik dan tarian. Sejak awal Al-Quran mengasumsikan proses pendidikan tidak diselenggarakan dengan cara indoktrinasi, tetapi dengan cara intelektualisasi. Al-Quran mengkritisi cara tradisional pendahulu kepada generasi baru yang menggunakan cara indoktrinasi, termasuk sistem otoritas keagamaan yang oleh Al-Quran disebut rohbaniyah, yang menurut penegasan Tuhan bukanlah sesuatu yang diharapkan. Jika memahami penegasan Al-Quran tentang tanggung jawab personal, yakni fardu ain bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain, tetapi setiap individu menanggung dosanya sendiri, maka pendidikan yang dilakukan dengan cara indoktrinasi ini bertentangan dengan semangat tanggung jawab individual. Memang ada tanggung jawab kolektif, fardu kifayah, tetapi tetap berdasar pada kesadaran individu. Al-Quran menyitir sikap yang akan muncul akibat indoktrinasi, bahwa nanti di hadapan Tuhan mereka yang jadi korban indoktrinasi akan beralasan jika mereka tersesat karena orang lain, dengan menunjuk hidung dan minta pertanggungjawaban orang-orang atau pihak yang mereka tuding menyesatkan. Semangat tanggung jawab personal dan individu Al-Quran diperkuat dengan sikap Nabi yang sangat menghargai cara-cara ijtihad,
Bagi Nabi, ijtihad adalah perbuatan yang selalu menguntungkan, sebab keliru saja mendapatkan satu pahala, apalagi jika tepat. Sabda Nabi, seseorang yang memutuskan perkara, jika berijtihad dan keputusannya tepat, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika keliru, maka mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Ahmad. Para pemangku kepentingan otoritas keagamaan tidak mendorong aktivitas ijtihad karena kebodohan umat adalah berkat dan keberuntungan bagi ulama dan pemimpin politiknya. Dari puisi Jamaah Gua Hiro, Abdul Hadi WM, 1985. Dapat dibayangkan tentunya jika umat sudah mampu memahami kitab suci, maka tukang fatwa dan tukang ceramah tidak diperlukan lagi. Kemampuan memahami kitab suci akan mengurangi peran otoritas keagamaan dan institusi-institusinya. Dengan begitu, tenaga, pikiran, dan dana umat bisa untuk membangun kemakmuran dan meratakan kesejahteraan bersama, bukan membiayai petugas-petugas agama. Bayangkan, di Indonesia ini institusi keagamaan menghabiskan dana miliaran, bahkan triliunan rupiah, yang sebagian besar untuk membiayai petugas-petugas agama. Memang tidak gampang untuk sampai kepada taraf ijtihad. Butuh seperangkat pengetahuan menyangkut diri dan alam sekitar. Dalam Al-Quran, Allah berpesan agar manusia memperluas cakrawala pengetahuan tentang diri dan alam sekitar dalam kurung Quran surat Fussilat ayat 53. Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan manusia agar menggunakan seluruh potensi dan bakat yang ada pada dirinya, terutama potensi intelektual, dari potensi indrawi, rasional, hingga spiritual. Penggunaan potensi-potensi inilah yang dimaksud sebagai proses intelektualisasi, dan seharusnya pendidikan agama diarahkan menuju intelektualisasi. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih.